Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Wa qala ta'ala wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa qala ta'ala ud'uni astajib lakum. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء miftahul ibadah, al-du'a'u silahul mu'min, al-du'a'u mu'ul ibadah. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulillahil karim. Para habaib yang saya muliakan, para sepuh yang selalu dan senantiasa saya hormati, para alim, para ulama yang selalu saya hormati, hadirin dan hadirat, wabil khusus Mbak Hafizah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pada sore hari ini saya akan membahas tentang doa. Di dalam ayat Al-Quran, doa itu ada tersurat di dalam Al-Quran 62 ayat. 62 ayat yang tersebar di 28 surat doa. Tidak ada kekuatan yang dipegang oleh orang-orang yang beriman kecuali doa pada saat sekarang, kecuali doa. Kendati pun kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tetapi harus juga dibagi yang namanya doa, karena ada hadis Rasulullah SAW, al-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Doa. Al-du'a jam'u da'watin yuqal da'watu fulan, da'watu fulan, ay sa'altuhu. Doa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya makna doa, yang artinya adalah memohon pertolongan dan bantuan seorang hamba kepada Tuhannya. Kita harus pada saat sekarang ini berupaya, kekuatan kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan, pertolongan dan bantuan seorang hamba kepada Tuhannya. Doa. Wa haqiqatuhu izharul iftiqar ilaihi wal i'tiraf bil barra'ati min al-hawli wal quwwati illa lahu. Hakikat doa itu adalah menunjukkan kebutuhan kepadanya.
menunjukkan bahwa hamba itu amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran diungkapkan Allahus Shomad, Allah tempat saya bergantung, dan mengakui tidak ada daya dan kekuatan kecuali miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu kita ungkapkan la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Setelah kita merencanakan, kemudian kita sudah berikhtiar, ya tentu setelah itu kita berdoa, kemudian kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Doa adalah inti ibadah. Nah, yang saya katakan tadi bahwa doa ruhul ibadah. Doa itu otaknya daripada ibadah, atau asas atau pokok atau inti daripada ibadah, menunjukkan kehinaan manusia. Kita ini sesungguhnya hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya, sepantasnya dan sepatutnya untuk kita selalu nyuwun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak berdoa, tidak memohon, maka kita dianggap orang yang sombong kepada Allah. Di dalam doa terdapat pujian kepada Allah, penyadaran diri kebaikan dan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, tentu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya semata-mata kepada Allah. Wassana, dan kemuliaan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam doa di dalam Al-Quran ada bentuknya ibadah. Jadi ada macam anwar doa di Quran. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua al-isti'anah, permintaan, minta tolong. Kemudian wasu'al, keasuhan, memohon. Kemudian ada juga yang disebut dengan doa itu an-nida, panggilan, wasana, pujian. Kemudian al-qaul, itu ucapan. Jadi yang namanya macam-macam doa di dalam Al-Quran itu ada 6. Ada 6. Yang pertama tadi adalah ibadah, yang kedua minta pertolongan, yang ketiga as-su'al, yaitu permintaan, kemudian yang keempat al-qaul, ucapan, yang kelima an-nida, itu artinya panggilan, dan yang keenam as-sana. As-sana itu artinya pujian. Ketika kita mengucapkan bahwa doa itu adalah ibadah, dalam Al-Quran wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jadi janganlah kita meminta, janganlah kita menyembah selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat, yang tidak mendatangkan manfaat, yang tidak mendatangkan mudarat. Yang kedua ini adalah pertolongan. Pertolongan syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi ajaklah, panggillah syuhada'akum, ya, saksi-saksi kalian selain Allah, jika kalian memang orang-orang yang benar.
Artinya tidak ada kepantasan kita, kepatutan kita untuk meminta selain Allah. Semua adalah bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ayatnya adalah soal artinya permintaan. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, niscaya akan saya kabulkan. Tapi lagi-lagi dalam ayat ini perlu kita garis bawahi. Ya, dalam ayat Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Saya akan penuhi permintaan hamba-Ku jika dia meminta. Tapi harus mulai caranya. Falyastajibu li wa liyu'minu bi. Wah, saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Ini dua dulu. Falyastajibu li harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, contoh semacam saya berdoa, ya Allah jadikanlah saya presiden, ya kan jadi. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Tentu ada syarat-syarat itu. Ya Allah jadikan saya anggota TNI Angkatan Darat. Berdoa, tapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Tentu bukan ada syarat kekurangan ibadah, kemudian gigi saja ada yang ompong satu itu tidak bisa masuk. Ya. Nah itu contoh. Jadi persyaratan itu terpenuhi semua. Sama halnya mahasiswa, ya Allah luluskan saya dalam ujian, tapi tidak belajar, ya tidak lulus. Ini ada santri saya dari Tuban, belajarnya pro, dia mahasiswa di Fakultas Studi jurusan Falsafah. Sengaja saya bawa ke sini, bawa masalah falsafah, masya Allah. Harus kriteria-kriteria itu terpenuhi. Yang kedua, harus betul-betul beriman kepada Allah. Kemarin kita mendapatkan anugerah hujan terus, ya kan? Kira-kira ada nggak yang membutuhkan tidak hujan? Ada. Contoh di tempat bengkel di mana itu, ketika hujan deras, bengkel di mana itu jam 9:30 sudah tutup. Antrinya sudah penuh, sudah tidak menerima layanan untuk antri di bengkel servis motor yang kelop. Ya. Tapi orang yang di bidang mebel itu, masya Allah, bisu-bisuki, ya kan? Terjadi yang hujan. Jadi ada orang yang di balik kejadian ada yang mendapatkan barokah, di balik kejadian bisa saja itu menjadi musibah. Yang tidak diceritakan di rumah. Di dalam ayat yang lain kita mengungkapkan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhan dengan merendah diri, dengan merintih. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, dengan merendah diri dan suara yang lembut. Jangan berdoanya seperti orator, tapi ibadah nggak pernah ngetor. Kebaikan dia selalu mengekor.
tentang kejahatan sebagai provokator, apa itu? Dan setelah kita berdoa, jangan sekali-kali kita itu sabar. Gambarnya sabar. Aku itu kaki sudah jadi kepala, kalau kepala sudah jadi kaki, tapi kok jadi sebenarnya oleh Allah. Tidak bisa demikian. Ketika kita sudah dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, kemudian belum juga diijabahi oleh Allah, berarti ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Kemudian dalam ayat yang lain, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, artinya dia tidak menyembahku, maka niscaya dia akan saya masukkan ke dalam neraka jahannam dakhiri, dalam keadaan hina. Nah, jadi kita di dalam berdoa itu harus dulu ya, tentang syarat tadi, harus ada namanya rencana. Yang kedua usaha. Yang ketiga doa. Baru yang keempat tawakal. Ini orang yang secara umum berikhtiar, yaitu rencana atau disebut dengan planning, ya kan? Oh, mau buat ruko di daerah sini, ini kan rencana, digagas saya. Oh, kira-kira kalau di daerah sini jualannya yang laris apa? Itu rencana saya, disurvei saya. Kemudian setelah itu sudah berencana baru usaha. Kemudian yang ketiga adalah doa. Yang keempat tawakal. Jangan sekali-kali kita bertawakal kepada Allah kalau kita tidak berdoa. Jangan sekali-kali kita berdoa kalau kita tidak usaha. Jangan sekali kita usaha kalau tidak punya planning, rencana, ukur. Ini bagi orang yang umum. Bagi orang yang umum ini indikator tempat ini harus terpenuhi. Tetapi ada yang orang yang khawas, orang-orang khusus. Jadi manusianya ada tiga. Ada orang umum, ada orang khusus, dan ada orang khawas. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengungkapkan puasanya orang itu ada tiga macam: puasa umum, puasa khusus, puasa super khusus, khawas. Tetapi orang yang khusus itu tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi doa. Cukup apa? Tidak ada lagi usaha, tidak ada rencana, tidak ada usaha. Cukup doa dan tawakal. Itu orang khusus. Mohon maaf, coba lihat bayar itu, ya kan? Ada rencananya, enggak? Ada usahanya, enggak? Udah punya mobil. Alhamdulillah. Seperti yang ada di Tuban kemarin itu, gimana? Kayak mendadak atau ini tetangga ini. Ini kecipratan juga dari Amin, tetangga ini. Muhammad 18 miliar beli mobil, totalnya mobilnya ketahuan. Jadi orang yang khusus tidak ada lagi rencana, tidak ada usaha. Cukup doa dan tawakal.
ketiga, khawasul khawas. Khawasul khawas itu artinya adalah orang yang super khusus. Orang yang super khusus itu tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi usaha, tidak ada lagi doa. Dia hanya apa? Dia hanya tawakal kepada Allah. Dia berpegang kepada satu ayat Al-Quran, wa may yatawakkal bi sidqi niyyati kafatin kafahu Allah. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah di sidqi niyyati, dengan niat yang tulus, kafatin secara totalitas, kafahu Allah, Allah akan mencukupkan dalam hidupnya. Lagi-lagi yang dicari pada saat ini bukan apa-apanya, bukan apa-apanya, mencari adalah sering saya sampaikan pengajian di sini, ketentraman jiwa. Segala sesuatu tidak ada jaminan. Malam Sabtu kemarin OTT, ya tak? Padahal kepala daerah itu 2 kali sebagai bupati yang terbaik, bupati yang berprestasi dan lain sebagainya. Kembali kepada permasalahan. Kemudian yang ketiga, orang yang khawasul khawas itu bertawakal kepada Allah. Ini ada di Sumatera ini, saya temui orang yang itu yang khawasul khawas, artinya bahasa Indonesia orang yang super khusus. Orang yang super khusus. Super khusus itu bagaimana? Tawakal kepada Allah Subhanahu, tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang tidak mau berdoa? Orang tidak berdoa kan sombong. Kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang kita sombong. Betapa aku bersejarah kepada Gusti Allah, ternyata tidak. Kita tapi sombong. Yang kedua, kata beliau, saya khawatir kalau saya berdoa nanti terjadi perang doa. Perang doa bagaimana? Contoh, ya Allah, ini mahasiswa, ya Allah, mudah-mudahan saya ke kampus, motor saya ini tidak kebanan, tidak kebocoran, ya tak? Itu doa. Terus kata pertama, tambal ban apa dia bilang? Kira-kira apa? Semoga ada yang ditambah, ada yang ditambah. Tapi kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya ini adalah sehat bugar. Kira-kira Pak Dokter, kira-kira Pak Dokter doanya apa? Tidak mengatakan mudah-mudahan ada yang sakit, tetapi apa? Mudah-mudahan ada pasien yang berdoa. Pernah di Purwokota itu, Mas, di Purwokota, tukang gali kubur. Saya jelas mendengar doanya itu. Dia punya anak 5 kecil-kecil semua. Ya Allah, di bulan Ramadan, ya Allah, mudah-mudahan ada yang mati, ya Allah. Sementara doa kita, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kan doa kita begitu kan, dan begitu Rasulullah, ya Allah, berikanlah berkah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan tolong saya bisa menangi yang namanya bulan Ramadan. Gitu. Tetapi apa yang terjadi? Sudah masuk bulan Ramadan, apa doa kita? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menangi yang namanya Idul Fitri, berkumpul dengan sanak keluarga. Ya kan? Doa kita. Tuh, orang yang gali kubur tadi doanya. Saya bilang, kenapa doa?
begitu? Iya Pak Haji, panggil saya Pak Haji. Iya Pak Haji, saya ini punya anak 5, kecil-kecil semua, belum ada baju barunya. Untuk belum punya baju baru. Kalau tidak ada meninggal, saya tidak mendapatkan jasa untuk penggalian kubur ini. Maka kembali kepada permasalahan bahwa orang yang hawasul hawas, orang yang sudah khusus, tidak lagi yang mau berdoa, cukup tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki Gusti Allah berserti, rezeki Gusti Allah. Nah, kira-kira kita di mana? Kita semuanya ini masih harapan orang yang umum. Orang yang umum itu masih yang saya katakan tadi itu rencana, usaha, doa dan tawakal. Belum. Loh, kenapa saya tidak dikategorikan orang yang khusus? Belum, karena kita masih butuh duit. Kita masih bisa lapar. Dan orang khusus itu tidak pernah lapar. Orang khusus itu tidak pernah butuh duit. Duit yang datangi beliau. Apalagi yang super khusus, mereka tidak butuh duit, tapi duit yang butuh terhadap mereka. Ya, nah, itu banyak permasalahan mereka. Nah inilah yang konsep yang dipakai oleh kiai yang khawasul tadi ini. Dia betul-betul hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada lagi adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa yaitu menggunakan waktu yang penuh berkah. Nah, kalau kita di tanah air ini, kita harus memperhatikan waktu. Kalau kita di Mekah, itu betul-betul waktu dan tempat. Tempatnya di Mekah itu ada 15 tempat. Di Hajar Aswad, di tempat mentawaf, di Bukit Sofa, Bukit Marwah, antara Sofa, Marwah, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, di di Jumrah Ula, Musa, Aqabah. Ada 15 tempat di Jabal Rahmah. Nah, kalau kita di sini hanya tergantung pada waktu yang mustajab. Apa waktu mustajab? Kita kaitannya di Indonesia ini waktu mustajab. Waktu mustajab yaitu apa? Pada bulan Ramadan, pada malam Jumat, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, antara azan dan iqamah, antara 2 khutbah pada hari Jumat, setelah sholat 5 waktu, 2/3 malam. Nah, kita harus memperhatikan waktu-waktu itu. Nah, yang saya katakan tadi itu pada bulan Ramadan, pada malam Jumat atau hari Jumat, 1 Rajab, 15 nisfu Sya'ban, 15 bulan Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, itu adalah mustajab. Tapi lagi-lagi malam Idul Fitri gak sempat lagi untuk berdoa. Karena buat apa? Buat nonton-nonton apa siapa itu? Nonton-nonton itu dan sebagainya. Padahal itu adalah malam mustajab. Malam Idul Adha gak sempat lagi. Kenapa? Bikin terangkat untuk penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya. Jadi
menggunakan keadaan yang utama, menggunakan waktu yang utama seperti apa? Seperti sholat tahajud ketika turun hujan. Nah, ketika turun hujan itu kita berdoa itu mustajab. Jangan ketika turun hujan malah sambar. Nah, lagi-lagi ada kawan rumahnya kebanjiran, di posting, di kiri. Itu maknanya apa? Enggak usah. Kalau anda posting begitu, kalau tahu apa ngomong, apa menyelesaikan masalah? Itu kan semacam satu bukti bahwa kita itu tidak ikhlas terhadap kejadian itu. Ya sudah. Karena ini saya kadang-kadang melihat di posting rumah dalam keadaan baik. Lalu kamu kirim apakah Anda untuk menolong orang-orang? Lalu kemudian itu mengatakan bahwa kita adalah tidak ikhlas dalam menerima keadaan itu. Udah. Padahal kita ketahui kullu syai'in maqdurun 'inda Allah. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita resah? Kenapa kita resah? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita gundah? Ini di era yang teknologi yang menggunakan saya sedikit-sedikit posting apa. Jadi katakanlah santri-santri saya mau post saya, kemudian di posting itu apa? Umpamanya. Kemudian ada yang berdoa juga menghadap kiblat, dan mengangkat tangan. Baginda Rasulullah ketika berdoa, yang mengangkat tangan sampai ketika beliau kelihatan, ya kan, putihnya, ya kan. Dulu ketika beliau sudah mengangkat tangan. Ini juga dipermasalahkan di tempat kita berdoa mengangkat tangan, memang itu di atas. Terus berdoa harus begini, berdoanya begini, di mohon di kemaluan ketika memangnya Tuhan ada di situ. Kalau dibalik orang itu gimana? Yang ketiga, yang keempat, ya kan, merendahkan suara ini, bukan dengan suara keras. Lirik itu bagaimana suara liriknya? Artinya betul-betul minta kasihani kepada Allah. Jangan Allah itu dibentak, ya Allah. Dengan kalau tidak, ini ngancam. Bagaimana kalau kita mau kepada orang? Tentu dengan suara yang lirik, kan? Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan suara yang lirik, merendahkan suara. Tuhan tidak menampakkan kesombongan ada dalam berdoa. Yang kelima, tidak menampakkan rasa kesombongan sama sekali. Kita akan adalah betul-betul kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina. Dan betul-betul kita butuh kepada Allah. Yang keenam, tunduk khusyuk. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, doa saya tadi itu saya yakin tidak dijawab oleh Allah. Oh, sahabat yang lain kaget. Kenapa Sayyidina Umar? Saya tidak dalam keadaan khusyuk. Bagaimana Gusti Allah akan menyembadani kita dalam keadaan tidak khusyuk? Jadi kalau
cemas ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersungguh-sungguh dalam memohon, bersungguh-sungguh. Kalau saya berdoa mau Gusti Allah mengasih Allah yang tersebut, bukan begitu. Penuh harap, penuh kepada Allah. Aku yang penting syarat untuk terpenuhi syarat. Entah Gusti Allah menyembadani atau tidak, itu terserah. Bukan begitu. Tapi kita tetap berharap kepada Allah maksimal. Bersungguh-sungguh dalam mohon, yakin, harus ada keyakinan bahwa doa kita dan percaya dan harapan kita kepada Allah, yakin. Kalau tidak disertai dengan keyakinan dalam berdoa, mungkin di antara kita, kenapa saya berdoa ini? Oh, aku sudah khusyuk, aku sudah menghadap ke kiblat, aku sudah antara adzan dan iqamah, aku sudah semuanya ini. Kita lakukan ada di semuanya. Aku dengan suara ini, tapi ingat lagi, ada lagi. Jangan-jangan yang kita makan adalah haram. Jangan-jangan yang kita pakai adalah haram. Ada yang kita minum. Maka ada dalam hadis Rasulullah SAW, ada salah seorang yang betul-betul menyatakan di perjalanan, ada satu riwayat mengatakan di tengah lautan, ada satu mengatakan dia di tempat padang pasir yang sangat tandus. Ini rambutnya sudah berserakan begitu, berantakan. Kemudian ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia mohon kepada Allah dalam begitu kesungguhannya. Terus apa dia kata? Wa min aina yustajab. Dan bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Sementara wa ma'kuluhu haram, yang dimakannya haram, wa majrahu, yang diminumnya haram, yang dipakainya haram. Wa min aina yustajab. Dari mana akan bisa dikabulkan oleh Allah? Sebab ada dalam hadis lain mengatakan inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu adalah maha bersih, maha bagus, dan tidak menerima kalau sesuatu yang tidak bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah mengulang-ulang doa hingga 3 kali dan tidak meminta agar pengabulan diakhirkan. Mengulang-ulang doa itu sampai diucapkan 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai diulang-ulang sampai 3 kali umpamanya. Doa itu yang penting khusyuknya, bukan panjangnya. Nanti kalau terlalu panjang malaikat bingung. Turun poin aja. Tapi jangan juga disalahkan ketika ada orang yang berdoa panjang, juga jangan disalahkan. Dia contohkan bagaimana saya mancing, saya masang pancing 10, barangkali ini yang nyantol. Jadi kan itu tidak salah juga. Kalau pancing hanya 1 enggak dimakan-makan oleh ikan, ya kan itu alasan orang yang berdoa panjang itu juga disalahkan. Sama hanya memasang pancing ada 10, barangkali ini yang kena, sementara ini tidak. Kemudian membuka doa dengan berzikir kepada Allah dan bersalawat. Ada pembukaan doa, ada isi doa, dan ada penutup doa. Bagaimana membuka doa? Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji kepada Allah.
Yang ketiga, isi doa. Yang keempat, berselawat. Yang kelima, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di penutup doa, selawat dan mengucapkan alhamdulillah. Kalau di pembukaan adalah pujian alhamdulillah, kemudian selawat, isi doa, selawat, kemudian ditutup dengan alhamdulillah. Itu yang namanya disebut dengan pembukaan doa dan penutup doa. Adab yang selanjutnya adalah bertaubat, mengembalikan kezaliman dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu. Bertaubat dan mengembalikan kezaliman dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Lagi-lagi harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga, itu tadi sudah saya adab doa. Ada juga orang-orang yang mustajab doanya. Siapakah orang-orang yang mustajab dalam berdoa? Kiai, doa kiai terhadap santrinya, doa guru terhadap muridnya, doa orang tua terhadap anaknya. Itu tidak ada tabir. Atas dasar itu kita sebagai orang tua hati-hati kalau kebacut, karena al-kalamu nisful doa. Ucapan itu separuh daripada doa. Semarah apapun kita terhadap anak kita, jangan kita katakan hal-hal yang jelek. Kamu ini nanti malah pokoknya jangan kebacut. Maka Pak Quraisy kalau jengkel terhadap anak beliau, apa? Beliau mengatakan, Allahumma hdi. Ya Allah, berikanlah dia petunjuk. Allahumma hdi. Ya Allah, berikanlah dia petunjuk. Coba kalau kita berdoa, tadi omong tadi yang jengkelnya melampiaskan kejengkelan tadi ya. Biasanya sering ibu di kampung kami kalau ibu muslim singgah, artinya nggak beda. Gitu ya, terhadap kiai, doa kiai terhadap santrinya, doa orang tua terhadap anaknya, doa guru terhadap muridnya. Itu mustahil, tidak ada tampil. Kemudian doa siapa lagi? Doa al-mazlum, doa orang yang teraniaya. Itu tidak ada tabir. Orang yang teraniaya, orang yang mazlum, walau kana kafiran aw fajiran, di dalam kitab mengatakan begitu. Kendati pun seorang yang terzalimi itu orang kafir, kendati pun orang yang orang yang teraniaya itu adalah orang yang fajir, orang yang melakukan kemaksiatan, tapi dia teraniaya itu. Maka kita harus hati-hati terhadap orang-orang yang teraniaya. Terus yang lagi, doa al-imamul adil, pemimpin yang adil, itu doanya mustajab. Kemudian yang selanjutnya, al-rajulus saleh, orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu doanya makbul, diterima oleh Allah.
antara kita ini kita tidak tahu siapa yang soleh. Maka sah-sah saja kita meminta kepada orang lain. Ini pernah saya dengar dengan mudah-mudahan dengan kaya lemas doakan diri sendiri saja pastor tidak ada yang begitu. Barangkali doanya dia adalah kita tidak tahu di antara kita ini siapa, di antara kita adalah soleh di sisi Allah. Kita tidak tahu. Barangkali ada di antara kita adalah orang-orang yang soleh. Kalau pengen betul-betul soleh, kasih dengan. Kalau Mbak pengen soleh, kasih dengan soleh. Soleh kemudian as-sa'im hatta yufar. Doa orang-orang yang berpuasa, doa orang-orang yang berpuasa sampai dia buka puasa, itu doanya makbul. Kemudian doa muslim malam ya doa muslim li'akhihi yadhharu ghaibah. Doa orang muslim kepada saudaranya, tapi saudaranya tidak tahu bahwa dia didoakan. Itu mustajab. Saya mendoakan si A, tapi si A itu tidak tahu bahwa saya mendoakannya. Itu adalah mustajab. Kemudian siapa lagi? Doa orang-orang yang bertaubat, orang yang ta'ibu minan dzambi, orang-orang yang sudah bertaubat, itu doanya mustajab. Kemudian yang terakhir apa? Doa orang musafir. Doa orang musafir itu adalah mustajab. Kenapa? Karena orang musafir itu adalah qit'atun minal adzab. Orang musafir itu separuh daripada ada semacam azab diberikan oleh Allah, kesusahan, kesulitan orang musafir itu maksudnya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi syurut berdoa, syarat-syarat berdoa. Al-ikhlas lillahi wahdah. Syarat berdoa itu harus betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Dia tanpa pamrih. Ikhlas itu kata-kata khalis, murni, tidak ada tercampur sedikit pun. Tidak ada tercampur di bidang apa? Tidak ada tercampur masalah kesombongan, tidak ada tercampur masalah keriaan, tidak ada tercampur khalis. Kemudian yang kedua, syarat berdoa itu adalah al-imtisal awamirillahi ta'ala bi fi'li ta'at wa ijtinab nawahi wa tarkil ma'asi. Yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan meninggalkan perbuatan maksiat. Yang sering saya sampaikan, semua perintah Allah mesti mendatangkan kebaikan kepada pelakunya, mesti mendatangkan kemanfaatan kepada pelakunya, cepat atau lambat, kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada negaranya. Contoh, saya orang baik, saya punya anak,
mari kita nonton. Masih begitu. Mari masih kita nonton. Ya gimana Bapak sekarang gimana? Itu yang pernah dialami oleh anak saya. Sudah punya kerjaan Mas? Belum. Sudah kuliahnya di mana? Alhamdulillah sudah selesai S2. Sekarang melanjutkan S3. Oh iya masuk kerja. Ini contoh. Tapi sebaliknya, ya kan? Ketika kita ini adalah jelek, bagaimana? Anak siapa Mas? Anak siapa? Langsung. Apa dikira-kira ditolak? Ya. Ini yang saya katakan. Semua perintah Allah mesti akan mendatangkan manfaat kepada pelakunya, yaitu kepada keluarganya, kepada negaranya. Tapi sebaliknya, semua larangan Allah ketika kita lakukan cepat atau lambat akan mendatangkan mudarat kepada dirinya, keluarganya, dan negara. Maka syarat untuk berdoa di sini adalah imtithalul amal wa ma'amillah bifi'lil ta'at wa ijtinabul nawahi wa tarkil ma'asi. Kemudian tujannabul haram minal ma'fil ma'kal wal malbas wal masyrab. Menghindari perbuatan haram dari makanan, minuman, dan pakaian yang saya katakan tadi. Wamin aina mustajab. Taqdimul amal salih yang keempat. Syarat untuk berdoa melakukan amal-amal kesalehan. Yang kelima adalah al-tahar, suci. Bersuci setidak-tidaknya dari hadas kecil dan hadas besar. Itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan dulu. Mohon. Alhamdulillah, insyaallah tabarakallah, jazakallahu khair. Bapak Antum Kamal Bapak yang ngaji di SMA. Pada kesempatan kali ini kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Monggo Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya dari Siawan. Jadi pernah ngaji di Agrai Pondok Azuri. Dan rumah saya ada beberapa yang jalan sendiri ya. Sebenarnya dia. Dan saya menanyakan jika seorang muslim yang sudah berkeluarga itu seorang istri yang tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami, dikasih nafkah ya misalnya ya 1 bulan dengan nominal segini, terus istrinya bilang orang iso nyukupi semono, orang iso nyukupi dan segini, terus akhirnya si suami tadi setelah di istri mengucapkan kayak itu kan ada rasa sakit hati. Kalau yang namanya manusiawi, seorang suami jika istri mengucapkan menyakitkan hati kan suami sakit hati. Nanti kok ngomong orang nuruti orang iso mangan enak, nah itu kan si suami kan otomatisnya ya manusiawi ya sakit hati. Terus secara tidak langsung suami itu sakit hati terus mendoakan kejelekan-kejelekan setiap pembunuh Allah memberikan keadilan yang setimpal atas perbuatan istri saya itu. Jika seorang suami itu mendoakan istri dengan kejelekan itu karena istri sudah menyakiti dari suami, yang jadi pertanyaan saya, apakah doa suami itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oke.
Lagi-lagi pernah tadi saya sampaikan, sejengkel apapun kita terhadap santri, sejengkel apapun kita terhadap murid, sejengkel apapun kita terhadap anak, begitu juga sejengkel apapun kita terhadap istri, jangan mendoakan yang tidak bagus. Memang seorang istri itu harus manut terhadap suami. Ini kebetulan saya membahas dengan anak-anak ini tentang bulan madu, Quratul Wahid. Itu di dalam kitab itu tidak disampaikan. Andaikan ada seorang makhluk yang bisa disembah, yang boleh disembah di dunia ini, maka wanita yang menyembah terhadap suaminya. Saking tingginya derajat seorang suami. Ketika di malam hari istrinya suaminya sudah tidur itu sampai menunggu istrinya nggak mau masuk ke dalam kamar, itu aja sudah berdosa. Diajak untuk melakukan hubungan suami istri, dia menolak, itu dilaknat oleh malaikat. Kemudian pertanyaan dengan itu, ya saya jawab tadi itu, bolehkah kita mendoakan? Dia doakan yang baik-baik. Ya Allah berikanlah dia petunjuk. Ya Allah berikanlah dia hidayah. Nah, lagi-lagi ya semestinya ibu-ibu ya, mbak-mbak dan sebagainya berbicara masalah cukup dalam rumah tangga gak ada cukupnya. Berapapun dikasih gak habis. Dan tidak boleh seorang istri itu mempailut ini terhadap suami, tidak boleh. Tidak boleh, apalagi sudah terjadi sebagai suami istri. Hidup ini adalah bersama. Hidup ini adalah, dunia ini adalah milik kita berdua, yang lainnya ngontrak. Betul begitu. Berapapun yang dikasih oleh suami itu diterima, alhamdulillah. Oh, nggak pernah makan enak, itu menurut siapa? Enak atau tidaknya makanan itu adalah relatif. Orang tua kita dulu apa pernah makan daging ayam, daging sapi? Jarang. Biasanya makan nasi, garam dengan minyak kelapa. Nikmat hidupnya. Mungkin Bapak menangis, saya menangis. Ketika waktu kita kecil dulu, orang tua dadar telur, ya kan, tipis dadar telurnya, kan? Dibagi berapa? Kami 8 bersaudara, dibagi 8. Nasi, masya Allah, banyak kan? Tapi nikmat. Atau telur yang direbus, telur bebek yang direbus, dipotong bulan 8 karena 8 bersaudara. Itu nikmat. Lagi-lagi masalah enak atau tidak enaknya itu relatif. Satu. Kemudian yang kedua, berapapun dikasih terhadap istri kita, tetapi dia syukur tidak syukur, maka tidak ada cukupnya. Al-Quran telah menandaskan lain syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Siksa itu sangat pedih. Nah, seorang istri harus memaklumi, mengetahui karena penghasilan suami sama mayoritas. Terima aja. Tapi memang, masya Allah, pada saat sekarang ya, terlebih masa pandemi, ya kasus
kasus perceraian di Pengadilan Agama Meminta untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, apalagi ini kenapa? Jadi pasangan suami istri kenapa sampai terjadi itu? Karena segala sesuatu tolak ukurnya tidak boleh. Tangan, mata, iya. Kehidupan pada saat sekarang segala tolak ukurnya dalam materi, segala duit, tidak begitu. Tidak begitu. Yang dibutuhkan bagaimana kita dalam keharmonisan, yang dibutuhkan bagaimana kita dalam keserasian, yang dibutuhkan bagaimana ada timbul rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita ini punya rumah. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa halus saya, bukan meremehkan orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Orang itu, kok gak dilihat itu? Kau gak dilihat itu? Rukun mereka. Juga kita tidak tahu apa yang dimakan oleh mereka. Tapi mereka kita dengar dia bercakap dengan anak-anaknya, dengan suaminya, dengan istrinya, ya kan? Enjoy saja. Nah, itu saya rasa. Bolehkah kita mendoakan istri kita yang jelek? Tidak. Ya Allah, berikan kami hidayah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tadi sudah disinggung masalah doa-doa yang mana doa itu jadi ada tingkatan begitu cara berat. Tadi ada doa dalam ucapan, dalam hal ini orang-orang masyarakat keseluruhan itu majmurnya paling orang kita itu majmur semua. Itu untuk minta doa karena sebagiannya tidak terbaik perbuatan maksiat kepada sekiranya yang terkena itu mohon itu doa-doa itu dia meminta sampai bagaimanapun tidak akan mungkin berlaku. Dalam hal ini yang orang-orang yang seperti itu jangan doanya bagaimana Pak Haji, apakah dia minta bantuan kepada Pak Haji Ustaz atau Pak Abdi gimana? Ini orang-orang seperti itu ingin kembali dan doakan itu persyaratan paling ringan itu jangannya apa saja. Begitu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang dalam keadaan ketika orang sudah bergelimang dengan dosa, ketika orang yang sudah bergumulan dengan dosa, ketika orang semua ini sudah menganggap bahwa aduh apa sih hidup saya, apalagi katakan tadi Emlimo, ya, ngopi, minum, apa segala gitu. Terus masih ada kesempatan untuk bertaubat. Yang bersangkutan itu harus dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa besar dan sebagainya. Pertama dia harus sadar, harus bertaubat. Kalau dia tidak punya rasa sadar, ya tidak akan bisa bertaubat. Ingat, sejauh mana kesadaranmu, sejauh itu pula harapanmu. Kamu tidak punya harapan dan kamu tidak punya kesadaran,
akan mendapatkan apa harapan dari diri saya. Kalau sudah dia menyadari bahwa saya ini adalah orang yang berkelimpahan dengan dosa, saya ini adalah orang yang berulang dosa, saya ini hal-hal yang semua itu bertobat kepada Allah. Allah inna Allah yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, sangat mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. At-taibu liman la yaqtah. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian yang kedua, dia mungkin ke Pak Yai untuk kita didoakan. Barangkali melalui sarana doa dari Pak Yai bisa. Tetapi lagi-lagi dimulai dari mana? Yang bersangkutan. Ya, bersangkutan dulu. Baru nanti diimbui dari Pak Yai atau dari siapa, dari orang-orang yang soleh untuk mendoakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, kembali kepada jalan yang benar. Orang yang berada di jalan yang benar, Masya Allah, kehidupan itu enak, Pak. Orang yang berada di jalan kebenaran itu, Masya Allah, clean and clear. Clean itu artinya resmi. Clean artinya clean itu tidak ada problem kepada siapapun. Ya, saya itu jawabannya. Dan bapak, ibu belakang, dan saya ini kalau ada Pak yang bertanya, nanti saya kasih bonus 2.000. Bukan $2.000, $2.000. Monggo, ada yang tanya enggak? Mbak ini punya masalah. Jelas, saya lihat dari wajahnya. Ya, ada yang tanya? Ada? Begitu, Bapak begitu. Ada bertanya? Tidak ada. Jaros, kholas. Ketika sudah pergi, ya disuruh menghafal belum. Hafiz lama. Mayasar, kemudian jaros, kholas. Saya rasa itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita ngaji ini keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang